Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ya, kalau sudah siap, marilah kita mulai pelajaran IPS kelas 7 tema 03, potensi ekonomi lingkungan, pokok bahasan, perubahan potensi sumber daya alam. Tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran tema 03, diharapkan kalian mampu: 1. Menjelaskan potensi sumber daya alam. 2. Mampu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. 3. Mampu menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu, Buddha, dan Islam. 4. Mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. 5. Mampu menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. 6. Mampu menjelaskan status dan peran sosial. 7. Mampu menjelaskan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Materi tema 03. Pada tema 03 ini kalian akan mempelajari: 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. 2. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. 3. Kegiatan ekonomi serta status, peran, diferensiasi, dan stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat. 1. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui atau renewable resource, dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, non-renewable resource. Tampak gambar 1, contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui. Gambar 2, contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. 1. Sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan berperan signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Areal hutan terdiri dari 6,25 hektar dengan tinggi pohon lebih 5 meter waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30%. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau 120,6 juta hektar daratnya sebagai kawasan hutan. Fungsi kawasan hutan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Tampak pada gambar 2, wisata alam hutan pinus, Limpak Kuus, Batu Raden, Jateng. A. Hutan produksi. Merupakan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi, seperti kayu dan rotan. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan bentuk-bentuk pemanfaatan. Tampak pada gambar 4, hutan jati sebagai hutan produksi. B. Hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup.
Gambar 5 adalah kawasan hutan lindung Bukit Putri Pencit, Tuban. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. C. Hutan konversi. Hutan konversi dapat diklasifikasikan menjadi 1. Kawasan suaka alam dan 2. Kawasan pelestarian alam kayu dan rotan. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun di perairan. 1. Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Suaka marga satwa merupakan suatu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Sedangkan untuk tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Gambar 6, cagar alam Telaga Renjing. Cagar alam Telaga Renjing, biasa yang diucapkan Telaga Renjing, adalah kawasan cagar alam berlokasi di Desa Pandansari, Kecamatan Peguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Telaga ini dibangun pada tahun 1924, berada di bawah kaki Gunung Slamet dan merupakan bagian dari kawasan cagar alam milik Perhutani Pekalongan Timur. Gambar 7 adalah Suaka Marga Satwa Baluran. Suaka Marga Satwa Baluran atau Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Namanya diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. 2. Kawasan pelestarian alam merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, serta Taman Hutan Raya. Gambar A. Taman Nasional. Gambar 8. Taman Nasional Rinjani. Taman Nasional adalah suatu kawasan dengan ekosistem asli, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan pengelolaan sistem zonasi. Contoh gambar 8, seperti yang disebutkan Bu Erna, Taman Nasional Rinjani adalah salah satu taman nasional di Indonesia. Letaknya di Gunung Rinjani, Pulau Lombok, NTT. Taman Nasional Gunung Rinjani ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1990. B. Taman Wisata Alam. Gambar 9, Wisata Alam Raja Ampat. Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang untuk rekreasi dan pariwisata. Contoh gambar 9, Wisata Alam Raja Ampat adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat. Raja Ampat mendapat julukan sepenggal surga dunia, dikenal pusat keanekaragaman hayati dunia, memiliki lebih 600 spesies Hadkora atau
sekitar 75% terumbu karang dunia ada di Raja Ampat. 1.630 spesies ikan karang atau lebih dari 35 spesies endemik. Satwa karismatik dan megafauna seperti paus, lumba-lumba, dugong, hiu, pari, manta, penyu, kuskus, burung cendrawasih, dan sebagainya. C. Taman Hutan Raya. Tampak gambar 10 adalah Taman Hutan Raja Juanda. Taman Hutan Raya atau Tahura merupakan kawasan yang dilestarikan dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Contoh gambar 10, Taman Hutan Raja Juanda, yaitu Tahura Juanda, terbentang dari Dago Pakar hingga ke Maribaya Lembah. Selain kekayaan alam yang luar biasa ini, di Tahura Juanda terdapat beberapa objek yang menjadi tarik kawasan ini. Di antara objek tersebut adalah Museum Insinyur Haji Juanda, Gua Belanda, Gua Jepang, Curug Omas, Curug Koleang, dan Curug Kidang. 2. Sumber daya alam tambang. Pertambangan merupakan kegiatan mengambil endapan bahan galian bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi secara mekanis maupun manual pada permukaan dan bawah bumi maupun di bawah air. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019. Barang tambang merupakan sumber daya alam berasal dari perut bumi. Di Indonesia, penggolongan barang tambang didasari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang pertambangan, terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Gambar 11 adalah tambang minyak bumi. Contoh golongan A. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis. Bahan galian atau tambang golongan A dikelola oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, serta penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya adalah minyak bumi dan gas. Gambar 12 adalah bongkahan emas. Contoh golongan B. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, yaitu bahan galian atau tambang golongan B, digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta dengan mendapat izin pemerintah. Contoh bahan golongan B yaitu perak, emas, dan tembaga. Adapun gambar 13 adalah tambang pasir. Contoh golongan C. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri adalah bahan galian atau tambang golongan C merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Bahan galian ini dikelola oleh masyarakat. Contoh bahan galian golongan C yaitu batu, pasir, dan batu kapur. Dalam gambar 14 adalah peta hasil tambang di Indonesia. Di sini top 10 barang tambang yang diekspor oleh Indonesia. Maksudnya 10 besar barang tambang yang diekspor oleh Indonesia. 1. Batu bara. Ada di Kaltim, itu terbesar. Kalimantan Selatan, Aceh Barat, Sumatera Selatan,
Papua, dan Sumatera Barat. 2. Minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi Indonesia berada di wilayah lepas pantai Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Muara Enim di Sumatera Selatan, Majalengka, Cilacap, Amuntai, dan Sorong. Sedangkan gas alam ada di Natuna atau Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera, Papua, dan Jawa Barat. 3. Emas terdapat di Mimika, Papua Tengah, Banyuwangi, Jawa Timur, Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat, Dompu, NTT, dan Sumbawa Barat atau NTB. 4. Tembaga. Penghasil tembaga Indonesia di wilayah Papua dan Kalimantan. 5. Nikel. Berada di Morowali, Sulawesi Tenggara, adalah penghasil tambang nikel terbesar di Indonesia. Nikel terdapat juga di Halmahera Timur, Kalimantan, dan Papua Barat. 6. Timah. Daerah penghasil timah berada di Pulau Bangka, Singkep, dan Dataran Riau. Indonesia peringkat 4 dunia penghasil timah anak-anak. 7. Perak di Bengkalis Riau, Cikotok Jawa Barat, Melaupe Aceh, dan Rejang Lebong Bengkulu. 8. Bauksit terdapat di Kalimantan Barat, Babel, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. 9. Besi terdapat di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Yang terakhir, yang nomor 10, Gipsum atau Gip terdapat di wilayah Jawa Barat, Cirebon, Tasikmalaya, dan Sulawesi. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Pertama, diawali dengan prospeksi, yaitu kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Kemudian sesuai kita petunjuk arah tanah, kemudian eksplorasi, yaitu kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar, rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Kemudian sampai pada pengolahan, yaitu aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Kemudian sampailah pada eksploitasi, yaitu kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. 3. Sumber daya kemaritiman. Lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan keanekaragaman sumber daya alamnya. Berdasarkan Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI pada tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia,
30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut merupakan potensi sumber daya kelautan Indonesia. Pada gambar 15, nelayan tradisional di Dermaga Cinta, Banyuwangi. Penangkapan ikan laut secara tradisional biasanya dilakukan oleh para nelayan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti perahu layar yang bergantung kepada tenaga angin dan tenaga manusia. Alat-alat untuk menangkap ikan berupa jala sederhana dan pancing. Gambar 16 adalah nelayan di perairan Karimun Jawa. Tampak dalam gambar, penangkapan ikan laut secara modern dilakukan dengan kapal motor, dilengkapi peti pendingin yang membuat para nelayan dapat menangkap ikan selama beberapa hari, dan tangkapan ikannya tidak cepat busuk. Selain itu, penangkapan ikan secara modern ini juga menggunakan alat-alat menangkap ikan yang modern. Sedangkan gambar 17 adalah gambar snorkeling di Taman Laut Bunaken. Snorkeling di Taman Laut Bunaken salah satu contoh wisata bahari di pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Adapun aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan selain snorkeling adalah berjemur, berenang, olahraga air, seperti diving atau menyelam, memancing, dan fotografi bawah laut. 2. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat menurunkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti populasi manusia. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. 2. Peningkatan konsumsi akan bertambahnya populasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam. Seperti 1. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebih. 2. Pemikiran mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah. Yang gambar berikutnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi karena 1. Terjadi perubahan potensi sumber daya alam. 2. Adanya eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan pelestarian lingkungan dan menyebabkan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Sampailah kita pada bab terakhir, anak-anak. Ini adalah tugas kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian yang terdiri dari 3 sampai 4 kelompok. Diskusikan dampak barang tambang, terutama yang sifatnya dapat diperbarui, dieksploitasi, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kemudian, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal sekitar? Dan yang terakhir, tulis hasil diskusi kalian, kemudian dipresentasikan ke depan kelas yang tentunya akan ditanggapi oleh kelompok lain. Begitu anak-anak. Demikian dari Bu Erna. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.